Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yunani. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Andi. Bagaimana kabarnya Bu Yunani? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik hari ini. Iya, baik Bu Yunani. Hari ini Ibu akan melakukan praktek kucing. Iya, benar. Sebelum melakukan praktek kucing ini, tentunya Ibu harus memahami beberapa penilaian dalam praktek ini. Yaitu praktek ini ada beberapa tahapan. Jadi tahapan yang pertama adalah praobservasi, di mana dalam kegiatan praobservasi ini saya akan menanyakan kompetensi dan indikator apa yang akan Ibu kembangkan. Yang kedua, dalam tahapan pelaksanaan observasi, yang mana saya akan mengamati Ibu dalam langkah pelaksanaan kucing tersebut. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, dalam tahapan pasca observasi ini Ibu Yunani tentunya merefleksikan apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini. Lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi. Kira-kira Ibu Yunani sudah siap, Ibu? Sudah siap Pak Andi. Baik Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan rubrik penilaian kegiatan siang ini untuk menentukan apakah kegiatan coaching Ibu pada siang hari ini sudah mengikuti alur tirta atau bagaimana. Mungkin Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot atau bagaimana Puji merasakan pertanyaan Ibu, apakah Ibu sudah sesuai dengan prinsip tirta, yaitu prinsip tirta itu ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Baik Ibu, ini pertanyaan dari saya, yaitu pertanyaan yang pertama, silakan dijawab Bu ya. Iya Pak. Nah, pertanyaan pertama, apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching siang hari ini? Iya Pak Andi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini yaitu ada 3 Pak Andi. Yang pertama kehadiran penuh, present. Terus yang kedua sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga kompetensinya adalah pertanyaan berbobot. Itu Pak Andi. Baik Bu Yunani, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Yunani kembangkan secara spesifik ini? Yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah tentang kehadiran penuh atau present. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira indikator apa yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching siang hari ini? Indikator yang saya inginkan yaitu membantu Puji menemukan solusi dari masalah yang dihadapi saat ini. Baik, terima kasih Bu Yunani. Saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan coaching. Semoga kegiatan coaching ini bisa memberikan manfaat. Baik Bu Yunani, terima kasih. Saya undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Yunani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu Yun. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin mengajak Bu Sri ngobrol sedikit. Tidak apa-apa ya Bu Sri ya? Boleh Bu Yun, seperti yang saya SMS kemarin bahwa hari ini saya ingin bertemu dengan Bu Yun, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Oh iya, saya sampai lupa kalau kita sudah janjian ya Bu Sri ya? Iya. Iya. Baiklah Bu Sri. Semoga pembicaraan kita hari ini ada manfaatnya ya Bu Sri ya. Akhir-akhir ini loh Bu Sri, saya itu melihat Bu Sri kok sepertinya tidak bersemangat ya. Apa ya yang membuat Bu Sri sekarang itu turun semangatnya? Iya Bu Yun, sekarang tuh saya ada masalah. Setiap saya ngajar itu ada murid saya tuh tidak mau diam, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengerjakan tugas, maunya main terus di kelas. Saya kan jadi pusing Bu Yun. Oh gitu ya Bu Sri. Jadi kira-kira apa ini yang bisa saya bantu ini Bu Sri?
Ya, saya ingin mendapatkan pencerahan dari masalah saya, Bu Yun. Oh, gitu ya Bu Sri ya. Lalu apa kira-kira Bu Sri ya tujuan akhir dari obrolan-obrolan kita ini Bu Sri? Saya itu sangat berharap sekali dengan adanya saya curhat sama Bu Yun ini, saya mendapatkan pencerahan atau mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh gitu ya Bu Sri. Baiklah Bu Sri, coba sekarang Bu Sri ceritakan apa yang membuat Bu Sri itu merasa terbebani dengan masalah Bu Sri. Apa yang Bu Sri rasakan saat ini? Saya tuh merasa gundah, Bu Yun. Hati saya itu tidak enak kalau masuk kelas tiba-tiba anak saya itu tidak ada yang semangat dalam belajar, maunya main, saya kasih tugas tidak mau. Itu saya sedih sekali, Bu Yun. Gitu ya Bu Sri ya. Terus apa yang membuat anak ini tidak bersentimen, jadi tidak semangat Bu Sri ya? Kenapa ya? Karena pembelajarannya kurang menarik, lalu medianya juga kurang menarik, dan juga tidak berdiferensiasi, Bu Yun. Gitu ya Bu Sri ya. Di sini Bu Sri itu merasa anak-anak kurang bersemangat karena Bu Sri merasa pembelajarannya kurang menarik, begitu ya Bu Sri ya? Iya betul, Bu Yun. Saya merasa pembelajaran saya itu memang kurang menarik. Baiklah Bu Sri. Coba Bu Sri bisa ceritakan lagi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bu Sri lakukan selama ini. Bu Sri mengajarnya itu seperti apa sih? Ya, proses pembelajaran saya ya seperti biasa, Bu Yun. Masuk setelah saya menyiapkan anak-anak, baca doa, ada apa ya, bernyanyi, nyanyi lagu wajib seperti itu, ada ice breaking juga, ada persepsi, langsung masuk ke inti pembelajaran. Saya kasih LKPD, mengerjakan tugas, ya seperti itu, Bu Yun. Gitu ya Bu Sri ya. Menurut saya pembelajaran Bu Sri sudah bagus sekali itu, sudah menyenangkan untuk anak-anak ya. Kalau boleh saya tahu lebih banyak lagi ini Bu Sri, apa yang sudah Bu Sri lakukan untuk membuat murid ini semangat belajarnya lebih tinggi lagi Bu Sri? Kira-kira selain yang sudah saya lakukan tadi, supaya anak termotivasi lagi untuk belajar. Saya pernah mencoba anak-anak supaya semangat itu menggunakan game. Dalam belajar itu saya menggunakan game, lalu saya menggunakan quizzes, Bu. Quizzes, oke. Apakah itu berlangsung pada satu hari saja atau ada beberapa hari anak seperti itu Bu Sri? Kurang bersemangat begitu Bu Sri? Tidak, Bu Yun, itu hanya pada pelajaran matematika saja. Untuk pelajaran yang lainnya seperti bahasa Indonesia, IPAS, itu anak-anak sangat antusias sekali dalam belajarnya. Oh gitu ya Bu Sri ya. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran yang sudah Ibu Sri lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid ya Bu Sri ya. Nah, jadi menurut Bu Sri ini merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pembelajaran tertentu, begitu Bu Sri ya? Ya betul sekali Bu Yun. Gitu. Baiklah kalau begitu Bu Sri, berarti di sini Bu Sri sudah tahu yang menyebabkan turunnya semangat Bu Sri itu karena Bu Sri mengajar kurang membuat anak bersemangat. Ya. Terus apalagi yang menurut Bu Sri yang menyebabkan kurang semangatnya tadi? Mungkin pembelajarannya tuh terlalu membosankan. Saya mengasih materinya terlalu banyak gitu. Oh gitu Bu Sri ya. Terlalu banyak materi, jadi anak itu terbebani dengan materi yang banyak sehingga kurang bersemangat begitu. Betul. Ya Bu Sri. Nah, kira-kira Bu Sri, rencana ke depan Bu Sri yang akan Bu Sri lakukan apa ya? Bisa Bu Sri jelaskan? Rencana saya sebelum melakukan pembelajaran, saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak dulu, sehingga saya tahu kan kemampuan anak itu kan ada yang cepat, ada yang lambat, itu supaya terpetakan dengan baik, Bu. Dan saya dalam memberi soal juga tidak saya samaratakan, tidak biar sesuai kemampuannya. Dan selanjutnya saya akan menyusun modul ajar yang berdiferensiasi, menyediakan media pembelajaran yang menarik, dan bisa diselingi metode dengan kuis, bisa dengan game, gitu Bu. Hebat sekali Bu Sri. Apa yang sudah dengan konsepkan ke depan ini menurut saya itu sudah luar biasa. Terus menurut Bu Sri sendiri,
kira-kira dari beberapa tahapan proses yang mau Bu Sri lakukan, apa yang mau jenengan lakukan terlebih dahulu, atau apa yang Bu Sri prioritaskan? Prioritas saya yang saya dahulukan itu pemetaan kebutuhan belajar dulu, Bu. Lalu saya akan menyusun modul pembelajaran yang berdiferensiasi dan media yang menyenangkan. Oke, baik sekali Bu Sri. Nah, kira-kira untuk mensukseskan target atau progres kedepannya ini, kira-kira Bu Sri ini sendiri atau butuh bantuan dari siapa gitu Bu Sri? Saya tidak bisa sendiri, Bu Yun. Pasti saya waduh sendiri izin tangan gitu. Saya ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah dan ada teman saya yang pintar IT. Saya juga sering belajar IT dengan beliau. Oh begitu ya Bu Sri ya. Jadi memang kita itu tidak bisa hidup sendiri ya Bu Sri ya. Kita itu selalu hidup dengan sosial ya, selalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Bagus sekali Bu Sri. Untuk hasil diskusi kita kali ini, apa kira-kira yang bisa Bu Sri gambarkan komitmennya? Komitmen apa yang akan Bu Sri lakukan untuk menggali semangat belajar lagi yang nantinya itu memiliki dampak positif kepada siswa Bu Sri? Saya berkomitmen sebelum melakukan pembelajaran itu hendaknya saya harus memetakan kebutuhan belajar murid, menyusun modul berdiferensiasi dan menyediakan media pembelajaran yang sesuai, dan dalam prosesnya itu harus begitu benar-benar menarik. Jangan sampai anak-anak itu bosan dan merasa jenuh di dalam kelas, akhirnya ramai seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu Sri. Konsep yang mau dibuatnya sangat luar biasa. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan apa yang Bu Sri targetkan konsepnya ini bisa berjalan dengan baik. Tetap semangat ya Bu Sri ya. Bu Sri harus yakin bahwa Bu Sri bisa melakukannya dan bisa merubah anak yang dulunya tidak semangat menjadi semangat lagi. Bu Sri juga belajar atau memberi pembelajaran kepada anak itu tidak terasa terbebani, begitu ya Bu Sri ya? Iya Bu Yun, betul Bu Yun. Baik Bu Sri, kira-kira apalagi yang membuat Bu Sri itu merasa apa ya, masih ada sesuatu yang mau dikeluarkan lagi atau mau dibicarakan lagi begitu? Alhamdulillah sudah tidak Bu Yun. Kayaknya saya sudah lega deh, sudah ada teman curhat. Daripada saya bilang sendiri, saya pusing Bu Yun. Iya, makasih ya Bu Yun ya. Iya, sama-sama nih Bu Sri ya. Ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu Sri ya. Iya Bu Yun. Tentang perkembangannya. Iya. Terima kasih Bu Sri atas waktunya mau ngobrol dengan saya ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat ya Bu Sri ya. Amin. Ya. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yunani sudah melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pasca observasi. Baik Bu Yunani, bagaimana kita dalam melaksanakan hasil kegiatan coaching siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Setelah itu saya melakukan observasi, saya juga mempunyai beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu Yunani. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Ya, baik Pak Andi. Yang sudah saya dapatkan pada kegiatan coaching pada hari ini yaitu sudah membuat coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching saat ini. Dan juga saya sebagai coach sudah melalui kegiatan coaching dengan alur Tirta, begitu Pak Andi. Baik Bu Yunani, berdasarkan hasil pengamatan saya, ada beberapa catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi. Ibu Yunani sudah melakukan tahapan menanyakan tujuan. Selanjutnya Bu Yunani juga sudah melaksanakan identifikasi masalah. Lalu juga sudah menanyakan rencana aksi, lalu juga menanyakan tanggung jawab juga. Komitmen kepada coaching. Jadi Bu Yunani juga sudah melaksanakan kegiatan
present, kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kucing. Saya berharap apa kedepannya kompetensi yang mungkin Ibu Yunani ingin kembangkan pada kegiatan kucing ini? Yang ingin saya kembangkan pada kegiatan kucing yaitu kehadiran penuh atau present, supaya kucing ini merasa nyaman sehingga bisa menceritakan apa yang dirasakan itu dengan senang hati, begitu tanpa ada paksaan. Baik, terima kasih Bu Yunani. Sama-sama Pak Andi. Sampai ketemu lagi, semoga untuk kucing selanjutnya bisa lebih baik lagi. Iya, amin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.